Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد. Ikhwani fi din, azakumullah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan di sesi yang kedua setelah pembahasan sebelumnya. Kita menjelaskan tentang disyariatkannya untuk menghajar, menjauhi, meninggalkan, tidak bermajlis, memboikot ya, ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang serta pelaku-pelaku kejahatan, kemaksiatan. Yang ini secara umum. Nah, insyaallah taala pada malam hari ini kita akan kaji tentang dawabitnya, patokan-patokannya atau kaedah-kaedahnya di dalam menghajar. Namun sebelumnya kita selesaikan dulu perkataan muallif ya tentang ketika menghajar tidak berhasil maka menggunakan metode yang kedua yaitu ta'lif. Ta'lif itu ya dengan merangkul ya, dengan bersikap lembut, ramah. Kalau dengan cara menghajar tidak berhasil, beliau mengatakan, "Fala tujalis ahlal bid'ah wa la tukallimhum wa la tattabi' janazatahum illa idza kana 'ala wajhi an-nasiha wa da'watihim ila at-taubah fala ba'sa bidzalik." Tidak boleh bermajlis dengan ahli bid'ah, tidak boleh berbicara dengan mereka, tidak mengikuti jenazah mereka, tidak mengantarkan jenazahnya, kecuali apabila sebagai bentuk nasihat dan sebagai bentuk seruan mereka kepada taubat, maka fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa. Bal inna al-kafir yuzar wa yud'a ila al-islam. Bahkan orang kafir dijenguk ya dan diseru untuk memeluk Islam. Nah, ini para ulama membolehkan menjenguk orang kafir yang sakit namun dengan syarat ada maslahat dakwah. Kalau tidak, hukum asal enggak boleh. Karena Nabi mengatakan hak muslim atas muslim itu berapa? 6. Salah satunya menjenguk orang sakit. Dari hadis ini dipahami berarti menjenguk orang sakit hanyalah kepada sesama muslim. Adapun kafir enggak usah dijenguk. Hak muslim sama muslim adalah mengantar jenazahnya. Berarti jenazah kafir tidak diantarkan. Namun ketika ada maslahat dakwah, maka para ulama membolehkan, yaitu dalil Nabi SAW menjenguk pemuda Yahudi dan Nabi mengajak kepada Islam. Ya. Kama zara asyaba kama zara sallallahu alaihi wasallam asyaba al-yahudi wa da'ahu ila al-islam. Di halaman berapa? 180 ya. Halaman 180. Sebagaimana Nabi menjenguk seorang pemuda Yahudi, wa da'ahu ila al-islam, dan mengajak kepada Islam. Nah, ini maslahat dakwahnya. Kalau tidak ada maslahat, enggak usah. Karena apa? Karena menunjukkan kasih sayang sesama kafir yang dalam Islam tidak diperbolehkan orang berkasih sayang dengan kafir
dalam rangka kasih sayang itu diatasnamakan kepada Allah, enggak boleh. Karena menunjukkan kecintaan. Ya. Sehingga hukum asalnya tidak menjenguk orang sakit yang dia agama kafir. Adapun masalah urusan-urusan menolong hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, maka dianjurkan tetap. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak mengusir kalian, memerangi kalian. Allah mencintai orang-orang yang adil. Ini dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan menjenguk orang sakit, dalam rangka urusan mengantar jenazah, ya, orang yang kafir, maka ini ada pembahasan khusus oleh para ulama, karena ada hak muslim sama muslim disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun ketika Nabi menjenguk orang kafir yang sakit seperti pemuda Yahudi ini, maka di situ ada maslahat dakwah. Da'ahu ilal Islam. Faqa'ada sallallahu alaihi wasallam 'inda ra'sihi, maka Nabi duduk di atas kepalanya. Ini di antara sunnah ketika menjenguk orang sakit untuk duduk di sebelah kepalanya dan mendoakan. Nah, dengan doa yang disebutkan dalam hadis, man 'ada maridan faqala sab'a mirar as'allahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyaka. Siapa yang menjenguk orang sakit, ya, kemudian membaca 7 kali, apa bacaannya? 7 kali. As'allahal 'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyaka. Aku mohon kepada Rabb yang Maha Agung, ya, pemilik arasy yang agung, agar menyembuhkanmu. 7 kali dibaca, kecuali pasti Allah akan menyembuhkannya. Nah, jadi yang teradab menjenguk orang sakit demikian. Faqala lahu, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada pemuda Yahudi ini, aslim, ya, masuk Islamlah. Di dalam hadis yang lain, di dalam lafaz yang disebutkan, ya, ya gulam qul la ilaha illallah. Wahai gulam, bacalah la ilaha illallah. Lalu orang Yahudi ini, anak muda Yahudi ini, fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Lalu dia melihat ke arah bapaknya. Dia juga dalam riwayat yang lain melihat ke arah Rasul, ke arah bapaknya dilihat. Jadi seolah minta pendapat. Faqala lahu, lalu bapaknya mengatakan kepada anaknya ini, kepada Yahudi ini, ati Abul Qasim, ikutilah apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Abul Qasim siapa? Rasulullah. Fa aslama, kemudian dia pun mengucapkan la ilaha illallah dan dia masuk Islam. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun keluar menuju kepada para sahabatnya. Kata Nabi, alhamdulillahilladzi anqadahu Allahu atau anqadahu minan nar. Segala puji hanya milik Allah yang Allah telah menyelamatkan Yahudi tadi dari api neraka. Tidak pernah amal sedikit pun, hanya modal ucapan la ilaha illallah. Ya. Nah, ini juga menunjukkan mentalkin orang yang mau mati itu juga termasuk mentalkin orang kafir. Jadi bukan hanya muslim. Jadi secara umum, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini muslim. Karena mautakum berarti di antara kalian, berarti yang muslim. Talkinkan orang yang hampir mati di antara kalian, ini yang muslim. Tapi juga dalam hadis ini menunjukkan tidak hanya muslim, mentalkin orang yang mau mati juga termasuk yang kafir. Bahkan para sahabat, ya, para sahabat meruqyah orang kafir itu juga secara hukum asal tidak boleh, namun ketika ada kemaslahatan maka diperbolehkan. Baik, fal muslimu idza kana, maka seorang muslim, ya, idza kana talib ilm wa lahu ta'thirun 'ala al-mubtadi', seorang penuntut ilmu dan dia memiliki pengaruh terhadap ahli bid'ah, fa innahu yazuruhu, maka hendaklah dia untuk menjenguknya. Karena yang jenguk di situ siapa? Rasulullah. Ya, seorang tokoh, yakni, dan dia berpengaruh kepada ahli bid'ah tersebut misalnya, atau kepada orang kafir tersebut, maka jenguk. Ama in kana la yaqbal, adapun jika memang
dia tidak bisa diterima nantinya, tidak berpengaruh, au yakhsha an yata'athar min bid'atihi, atau justru kita khawatir malah terpengaruh dengan kebid'ahnya, maka tetap dia untuk menghajarnya dalam kondisi seperti ini, tidak menjenguk orang kafir, ahli bid'ah yang sedang sakit dan tidak mengantar jenazahnya, ya, dalam kondisi demikian. Jadi kalau ada kemaslahatan dakwah baru diperbolehkan. Taib. Nah sekarang apa dawabit syar'iyyah di dalam menghajar ahli bid'ah? Ad-dawabit asy-syar'iyyah lil hajr. Wa al-aslu fi syara', perhatikan ikhwan, hukum asal di dalam syariat kita huwa hajrul mubtadi', hada fil asal. Lakin laisa 'aman fi kulli halin wa fi kulli insanin wa li kulli mubtadi'in. Namun tidak secara umum pada setiap kondisi, tidak. Tidak setiap orang juga harus dihajar, tidak. Dan tidak setiap ahli bid'ah juga tidak. Ya. Wa anna masyru'iyatal hajr hiya fi dairati dawabitihi asy-syar'iyyah al-mabniyati 'ala ri'ayatil masalih wa dar'il mafasid. Jadi menghajar ahli bid'ah itu di dalam lingkaran dawabit, kaedah-kaedah, patokan-patokan syariat yang dibangun di atas dasar apa? Dibangun di atas dasar riayatil masalih wa dar'il mafasid, memperhatikan maslahat dan menolak kemudaratan. Ini penting. Jadi tidak sembarang, tidak setiap kondisi, tidak di setiap daerah, ya. Nah, kesalahan kita ini para ikhwan sebagian dalam memahami menghajar tidak melihat kondisi, tidak melihat di mana, ya, kalau di sebuah kampung, di sebuah negeri ahli bid'ahnya mayoritas, bagaimana akan dihajar? Yang menghajar satu orang, atau tidak melihat bid'ahnya, bid'ah apa ini, mufassiqah atau mukaffirah, ya, ini perlu diperhatikan. Kemudian juga memperhatikan tadi, kata beliau, menghajar itu mimma yakhtalif bi ikhtilafil bid'ah nafsiha, tergantung perbedaan bid'ahnya, tergantung pula bi ikhtilafi halil hajirin, kondisi yang menghajir, dan juga kondisi al-mahjurin, yang dihajarnya. Yang menghajar lihat kedudukan seperti apa, wal quwwah wal dha'f, ya, wal qilah wal kasrah, minoritas mayoritasnya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Maka di antara dawabit tersebut sekitar ada 6. Baik. Yang pertama, salamatul qasdi wa husnun niyyah. Tapi kita antum catat dulu secara global, ya. Yang pertama apa? Salamatul qasdi wa husnun niyyah. Yang kedua, hajrul mudhirina lil bid'i ad-da'ina ilaiha. Hajrul mudhirina lil bid'a ad-da'ina ilaiha. Yang ketiga, mura'atu ahwal al-hajirin wal mahjurina. Mura'atu ahwal al-hajirin wal mahjurina quwwatan wa dha'fan, qillatan wa kathratan. Jadi memperhatikan kondisi yang menghajar dan yang dihajar dari segi apa? Quwwatan wa dha'fan, kuat lemahnya, qillatan wa kasratan, sedikit banyaknya. Baik. Yang berikutnya yang keberapa? 4. Ma'rifatu naw'i
ma'rifatu naw'i al-bid'ati, mengetahui dua jenis bid'ah dulu. Hal hiya mufassiqah atau mukaffirah, apakah dia bid'ah mufassiqah atau bid'ah mukaffirah. Jadi jangan main hajar saja, lihat dulu yang dihajar itu bid'ah apa. Bid'ah apa yang dihajar? Al-mukaffirah, yang membahayakan. Baik, yang kelima, al-ilmu wal adlu wa rahmah. Jadi menghajar itu di atas dasar ilmu, adil dan kasih sayang. Ya. Bukan karena kebencian, dendam, apalagi ingin lu. Menghajar itu kan agar orang itu sadar, kembali kepada kebenaran, masuk surga sama kita sama-sama. Jadi bukan ingin mengkapling surga sendiri biar yang lain sesat. Enggak. Tujuan menghajar ahli bid'ah itu supaya dia sadar, supaya kita masuk surga nanti sama-sama. Ya. Taib, terakhir, at-tafriq baina raddi ala ahli sunnati wa ahli bid'ah. Dibedakan di dalam membantah kepada ahli sunnah dan ahli bid'ah. Yani ada ahli sunnah namun tergelincir kepada kesalahan. Itu beda cara membantahnya dengan memang betul-betul ahli bid'ah. Teruskan tadi di awal, yang menyeru mengajak kepada bid'ahnya kan. Tapi kita bahas sekarang satu-satu wis. Antum tidak nutut nulisnya, yang sekarang kita perinci. Namun ada perkataan Syekh Albani sebelum kita bahas dawabit ini. Ada perkataan Syekh Albani yang perlu kita untuk memperhatikan tentang istilah ahli bid'ah itu. Jadi istilah al-mubtadi, ahli bid'ah, yang disebut dengan ahli bid'ah itu, kata Syekh Albani rahimahullah, huwa awalan allati min adatihi al-ibtida' fid din. Jadi ahli bidah itu memang sudah menjadi kesehariannya dia, menjadi kebiasaan. Ya, walaysa huwa yabtadi bid'atan, bukan orang yang jatuh kepada satu bid'ah langsung diponis ahli bid'ah, bukan. Yang memang adatnya itu sudah biasa bid'ah itu. Itu ahli bid'ah. Maka kata Syekh, idzan fil mubtadi syartan. Oleh karena itu disebut ahli bidah itu apabila terpenuhi dua syarat. Asyartul awal, syarat pertama, alla yakuna mujtahidan. Syarat yang pertama, dia melakukan bidah itu bukan karena ijtihad, bukan. Wa innama yakun muttaba'an lil hawa. Karena memang dia mengikuti hawa nafsu. 1000 dalil pun enggak diterima dia. Beda dengan mujtahid, kalau keliru ditunjukkan kebenaran, ditunjukkan dalil, dia akan mengikuti. Beda dengan ahli bid'ah, 1000 dalil tidak akan mempan. Karena dia yang ikuti hawa nafsunya, wal iyadu billah. Hadza syartul awal. Wa syartus tsani an yakuna dzalika min adatihi. Syarat kedua, dia melakukan bid'ah itu sudah biasa. Sudah lancar. Sudah seperti jalan tol, biasa sudah. Taib. Oleh karena itu, kenapa Imam Nawawi tidak disebut ahli bidah padahal jatuh kepada kesalahan, mentakwil sifat. Bahkan Imam Ibnu Huzaimah ya ikhwan, itu jatuh kepada takwil di dalam hadis surah. Apa hadis surah maksudnya? Imam Ibnu Huzaimah itu jatuh kepada takwil, kesalahan, menyelisihi salafus saleh, mentakwil hadis surah. Apa hadis surah? Man ya'rif al-hadis? Hadis surah. Inna Allah, aywa, iqra ya. Naam, ahsan, barakallahu fik. Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam di atas bentuknya. Seorang imam sekaliber Imam Ibnu Huzaimah yang dia punya kitabut tauhid, 3 jilid besar-besar kitabut tauhid, tapi terjatuh dalam takwil, namun tidak disebut ahli bid'ah. Kenapa? Dia kesalahan yang satu kesalahan, sementara yang lain-lainnya benar, ahlu sunnah, maka tidak disebut ahli bid'ah. Hatta termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang imam ahli sunnah,
Dia keliru di dalam takwil, bahkan di dalam kitab Fathul Barinya di jilid-jilid awal ada mentakwil sifat, namun dia tidak menyuruh mengajak kepada takwil tersebut. Berbeda memang ahli bidah yang suka mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi apa syarat al-mubtadi menurut Syekh Albani rahimahullah? Pertama, memang bukan karena ijtihad bid'ah itu, tapi yakni dia jatuh kepada kesalahan bukan karena ijtihad tapi karena mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, karena sudah terbiasa. Taib. Ad-dawabit al-awwal salamatul qasdi wa husnul niyyah. Di dalam menghajar itu haruslah tujuan dan niatnya itu baik. Apa niatnya, ikhwan? Niat karena Allah agar saudara kita ini, ahli bidah itu saudara kita ya ikhwan, muslim dia, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan kafir, saudara kita, agar saudara kita itu kembali kepada jalan kebenaran. Jadi niat supaya dia menjadi baik. Karena ada di antara orang yang menghajar nggak ada niat ini, nggak ada niat. Yang penting melok ikut-ikutan saja. Ustadz yang menghajar dia ikut-ikutan. Apa dia hajar? Wes pokoknya ustadku menghajar aku yo melok ae wes. Apa salah embuh? Wes pokoknya ustadku aku melok ae wes. Nggak boleh. Syekhul Islam mengatakan dalam Majmu' Fatawa, wala yahilu lahu an yatakalam fi hadzal bab. Tidak halal bagi siapapun untuk berbicara dalam masalah ini tentang menghajar ahli bid'ah illa qasidan bidzalika wajh Allah. Jika tujuannya apa? Mengharap wajah Allah. Mengharap wajah Allah, yani ikhlas. Jadi bukan didasari kebencian apalagi atas nama pribadi dan semisal. Nah, dan tujuan yang kedua wa at-takuna kalimatullahi hiyal ulya, dan tujuan kedua agar tegaknya kalimatullah, agar sunnah ini tegak, karena rusak sunnah dengan sebab kebidahan orang tersebut. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama hanya milik Allah, yakni agar kebenaran tegak. Nah, faman takallam bidzalika bighairi ilmin aw bima ya'lam khilafahu kana asiman. Maka siapa yang berbicara dalam hal ini tidak di atas dasar ilmu, ya, atau dia tahu menyelisihi syariat, maka dia dosa, kata Syekh. Jadi menghajar seperti ini berdosa. Nah, kemudian syarat dobit yang kedua, hajrul mudhirina lil bid'i ad-da'ina ilaiha. Artinya apa? Menghajar ahli bid'ah itu yang al-mudhirin. Apa al-mudhirin? Yang terang-terangan dalam melakukan bid'ah, plus ad-da'ina, dia itu tokohnya, dia da'inya. Maknanya berarti kalau cuman orang awam yang jahil yang melok kepada aliran sesat itu, ya janganlah, kasihan dia orang bodoh. Dia hanya ikut-ikutan, dia nggak ngerti apa-apa. Misalnya tetangga antum masuk agama Syiah misalnya, aliran Syiah, tetangga nggak ngerti, miskin dia, nggak paham dia, tetap ucapkan salam, jangan dihajar. Dia orang jahil nggak ngerti apa-apa. Adapun kiainya, ustadznya, tokohnya, da'inya Syiah, hajar. Hatta walaupun kerabat, hajar. Maka menghajar harus yang memang menampakkan terang-terangan dia. Nah, ada mungkin yang sembunyi-sembunyi, tidak menampakkan, tidak terang-terangan dalam bid'ah, juga tidak dihajar. Jadi dhabit yang kedua, hajrul mudhirina lil bid'i ad-da'ina ilaiha. Syekhul Islam mengatakan dalam masalah ini, kata beliau, ra'al muslimun, kaum muslimin telah berpendapat, an yahjuru man dhaharat alaihi alamatuz zaid
bahwasanya menghajar itu adalah orang yang menampakkan tanda-tanda kesesatan minal mudhirina lil bid'ah, yang terang-terangan melakukan kebid'ahan, ad-da'ina ilaiha, yang menyeru, mengajak. Ya, biasanya orang kalau tokoh dia pasti mengajak berdakwah seperti itu yang dihajar. Fa amma man kana mustatiran, perhatikan, adapun orang yang menyembunyikan kebid'ahan, kemaksiatan, ya, au musirran lil bid'ati ghairi mukaffirah, atau orang yang melakukan kebid'ahan yang dia sembunyi-sembunyi dan dia bid'ah bukan mukaffirah, fa inna hadza la yuhjaru wa inna ma yuhjaru da'i ila al bid'ah, maka ini tidaklah dihajar, yang dihajar hanyalah yang memang mengajak, menyuruh kepada bid'ah, ya, menyuruh kepada bid'ah. Baik. Ad-dhabit ats-tsalits mura'atu ahwalil hajirin wal mahjurin. Dalam menghajar itu perlu memperhatikan ahwal. Apa ahwal? Kondisi al-hajirin, orang yang menghajar, wal muhajirin wal mahjurin, dan orang yang dihajar. Dilihat kondisinya dari sisi mana? Quwwatan wa dha'fan, qillatan wa kathratan. Dari sisi kuat lemahnya, dari sisi banyak sedikitnya. Seperti tadi contohnya. Ya. Kalau ada orang yang menghajar ahli bid'ahnya mayoritas, jangan. Ya. Jadi biasa saja ucapkan salam biasa. Atau mungkin lemah itu posisi jemaah. Yang berbuat bid'ah itu adalah tokoh, atau yang berbuat bidah itu penguasa misalnya, yang menghajar rakyat, susah, ya, susah. Ulama bukan penuntut ilmu, bukan orang awam biasa, ahli sunnah menghajar, ahli bidahnya apa? Punya kedudukan, apalagi punya kedudukan, ahli bidah punya kedudukan kaya raya, udah banyak pengikut, oh sudah. Sementara yang menghajarnya ahli sunnahnya apa? Orang awam. Ya tidak boleh. Mungkin nanti masyarakat malah, lu apa wong iki kok enggak mau salam, enggak mau ngene, enggak, malah menimbulkan fitnah. Makanya Syekh Islam mengatakan di sini, wa hadzal hajru yakhtalif bi ikhtilafil hajirin. Maka menghajar itu berbeda tergantung al-hajirina. Yani perbedaan tergantung, yani tidak sama, tergantung al-hajirina, tergantung yang menghajar, fi quwwatihim wa dha'fihim, dalam kuat atau lemahnya, wa qilatihim wa kathratihim, banyak atau sedikitnya. Fa inal maqsud bihi, karena sesungguhnya yang dimaksud menghajar apa? Zajrul mahjur, ya, memberi hukuman, istilahnya memberi peringatan, ya, kepada yang dihajar. Sementara yang dihajarnya orang kuat, susah. Ya, menghukum kan, menghajar itu menghukum gitu, supaya orang sadar. Lah yang menghukum itu kan harus punya kekuatan. Jelas ya? Jadi mura'atu ahwalil hajirin wal mahjurin. Nah, kemudian kata beliau, wa ruju'ul amah an misli halihi, dan tujuan menghajar apa? Agar orang-orang itu kembali, ya, kepada keadaan semula. Fa in kanatil maslahatu fi dzalika rajihatan, maka jika kemaslahatan itu nampak, ya, maka hajar. Namun jika malah bertambah, ya, bertambah rusak, bertambah buruk misalnya, maka tidak dihajar dalam kondisi demikian, atau tidak menghajar. Kondisi rusak itu ya, ini orang malah menjadi semakin kuat dalam bid'ahnya, bahkan semakin merasa menang, ya. Karena yang menghajar orang lemah, semakin malah menimbulkan fitnah, bahkan menunjukkan, loh ini ajaran apa ini, kok tidak mau salam, kok tidak mau jenguk orang sakit, tidak mau berbicara, hanya menyendiri maunya. Nah, ini malah timbulnya mudarat, ya. Oleh karena itu mungkin kalau ada orang ngundang tahlilan, ngundang hal-hal yang sifatnya tidak syariat, jangan hadir. Tapi ketika urusan-urusan dunianya hadir,
walimahnya hadir, ada kematian menjenguk hadir, orang sakitnya dikunjungi, dihadiri. Demikian. Ada urusan-urusan dunia yang lain, misalnya apa? Misalnya urusan apa biasanya dalam urusan-urusan sosial, apa namanya, kalau kerja bakti dan semisal hadir. Tapi urusan-urusan kebidahan, ya, misalnya Maulid Nabi seperti sekarang, Maulid Nabi dan semisalnya tidak hadir, tidak masalah. Tapi urusan-urusan lainnya tetap menghadiri, karena jika posisi sedikit minoritas menghajar yang banyak menimbulkan mudarat. Ini poin penting yang ini, mura'atu ahwal al-hajirin wal mahjurin quwwatan wa dha'fan qillatan wa kasratan. Terus bagaimana posisi kalau memang tidak memungkinkan untuk menghajar, maka tadi dengan metode apa? Taklif, ya. Sebagaimana tadi metode taklif itu juga dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak memungkinkan dengan menghajar, metode taklif. Pernah ya, ini suatu hari, dan ini mungkin bagi kita yang lemah ya, jangan menghajar. Berarti lawan dan menghajar apa? Ya biasa saja, sopan, ramah, adab dengan ahli bidah tersebut yang memang mayoritas di masyarakat tersebut. Nabi SAW pernah ada seorang lelaki yang dikenal jahat, minta izin, ingin ketemu Nabi, masuk, ya, minta izin. Maka kata Nabi, perhatikan, ketika ada lelaki minta izin masuk itu, Nabi mengatakan, i'dzanu lahu fala bi'sa ibnul ashirah atau bi'sa rajul al-ashirah. Kata Nabi, izinkan dia masuk, dan orang ini orang yang buruk sekali, kata Rasulullah. Jadi Nabi sebutkan orang ini buruk, tapi izinkan masuk, kata Nabi. Falamma dakhala alaihi, kata Aisyah, ini Aisyah yang menceritakan, ketika lelaki tadi yang buruk, jelek itu masuk, buruk itu maksudnya akhlaknya jahat. Ketika masuk, Nabi tadi sebelum orang ini masuk, apa kata Nabi? Izinkan masuk, dan ini orang kurang ajar ini, kata Nabi, ini orang jelek, orang buruk ini, tapi izinkan masuk. Diizinkan. Falamma dakhala alaih, ketika orang tadi masuk, Nabi tiba-tiba berubah, ikhwan. Ketika di belakang orang ini Nabi ngomong apa? Orang jelek. Ketika di hadapan orangnya, alana lahul qaul. Tiba-tiba Nabi sopan. Nabi ngomong enak, sopan di hadapan orang ini. Aisyah kaget, atau Aisyah heran, ya. Ketika orang ini balik, selesai hajatnya, orang ini pulang. Lalu Aisyah tanya, ya Rasulullah, qulta lahu ladzi qulta. Ya Rasul, tadi engkau ngomong kayaknya ndak enak tadi. Ngomongin orang ini jadi jelek, buruk gitu ya. Terus summa alanta lahul qaul. Tiba-tiba engkau berkata lembut. Ya. Seolah-olah istilahnya apa? Dua wajah munafik. Itu tidak, bukan munafik. Ya. Tapi Nabi ingin menunjukkan kalau kita menghadapi orang jahat dan tidak mungkin kita untuk menghajarnya, tidak mungkin untuk bersikap kita menundukkan dengan cara-cara menghajar, maka gunakan cara lembut, dengan sopan, dengan adab, dengan salam. Itu maksudnya. Karena jika tidak, dia akan berbuat buruk, berbuat lebih jahat. Sehingga kata Nabi, ya Aisyah, inna syarran nasi manzilatan indallah yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu nas itiqa'a fuhshihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya sejelek-jelek orang di sisi Allah di hari kiamat adalah orang yang ketika dia ketemu sama orang, kemudian orang merasa takut, sehingga orang bagaimana caranya berlindung dari keburukannya. Seperti tadi, artinya boleh kita berlindung keburukan dari orang tersebut dengan cara kita berbicara baik. Artinya taklif lah, artinya berkata lemah lembut, tidak dengan bersikap tegas. Dan ini bukan berarti kita harus mengorbankan akidah, tidak. Ini yang dimaksud dengan istilah mudarah. Dan yang haram itu mudahanah, bersikap lembut tapi mengorbankan keyakinan atau akidah. Bersikap lembut mengorbankan agama, bukan. Tapi mudarah, bersikap lembut dengan tetap mempertahankan agama. Baik. Nah, itu yang dimaksud memperhatikan kondisi yang menghajar dan yang dihajar, dari sisi kuat lemahnya, dari sisi banyak
dan sedikitnya. Ad-dhabit ar-rabi' ma'rifatu nu'il bid'ati hal hiya mufassiqah atau mukaffirah. Memperhatikan dua jenis bid'ah, apakah mufassiqah atau mukaffirah. Yani yang lebih ditekankan untuk menghajar itu ahli bid'ah yang mukaffirah, seperti Syiah, seperti Khawarij, ya. Adapun bid'ah-bid'ah mufassiqah seperti amaliyah dalam urusan-urusan ibadah amal yang ada kebid'ahan di situ seperti Maulid Nabi dan yang semisal, maka itu tidak sampai dihajar demikian. Atau yang apalagi dalam urusan khilafiyah, ya, seperti kunut subuh, itu bukan ahli bid'ah yang kunut subuh, tapi itu masalah khilafiyah para ulama. Bid'ah amaliyah seperti orang yang salat dalam melakukan salatnya bid'ah, misalnya sebagaimana kata Imam Nawawi tentang salat apa? Salat nisfu Sya'ban atau salat raghaib. Yaitu salat raghaib itu salat apa namanya? Salat di malam Jumat pertama bulan Rajab antara maghrib isya 12 rakaat, atau salat nisfu Sya'ban. Salat malam nisfu Sya'ban 100 rakaat, setiap rakaat membaca surah Al-Ikhlas, surat Kulhu 10 kali. 10 kali 100 berapa semuanya? 1000. Berarti disebut salat alfiyah. Nah, kata Imam Nawawi, wa hatani salatani bid'atani munkarani qabihatani. Dua salat ini salat yang bid'ah. Itu bid'ah mufassiqah, bukan mukaffirah. Termasuk kemarin Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu Rebu, hari Rabu yang akhir di bulan Safar. Kemudian di masyarakat memiliki kepercayaan bahwa itu adalah Rabu yang sial, karena Allah katanya menurunkan hampir 300 lebih bala. Ini tatayur ini. Yani meyakini sialnya hari tatayur, dan kata Nabi at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik. Ini meyakini ini hari sial syirik apabila tidak ditetapkan oleh syariat. Adapun hadis-hadis terkait itu adalah semuanya hadis maudhu, hadis palsu. Lalu perhatikan cara menolaknya, katanya dengan melakukan salat Rebo Wekasan. Salatnya apa hukumnya? Bid'ah. Jadi orang yang salat Rebo Wekasan itu melakukan kebid'ahan di atas kesyirikan. Iya, bid'ah salatnya, keyakinannya karena ini Rebo sial, syirik. Jadi derita di atas derita, sudah jatuh ketiban tangga, begitu istilahnya. Sudah bid'ah, syirik pula lagi, keyakinan meyakini Rebo Wekasan sial. Enggak ada yang sial, ikhwan, kecuali dosa sial. Orang kalau berbuat maksiat, ilmu diharamkan oleh Allah, harta diharamkan oleh Allah. Bahkan efek maksiat itu pengaruh kepada keluarga. Kalau ada anak yang nakal itu karena dosa orang tuanya. Bahkan dosa seorang suami bisa pengaruh kepada nakalnya istrinya. Istrinya jadi pembangkang itu gara-gara maksiat suaminya. Pengaruh. Para salaf mengatakan, inni ara, aku memandang, kata para salaf, bahwa aku maksiat kepada Allah, wa aral asar fi dabati wa mur'ati, dan aku melihat pengaruhnya pada kendaraanku. Hatta kendaraan, ya kawan. Jadi kalau ada onta ngamuk abrut-abrutan atau ada keledai yang ditungganginya, itu bermasalah, itu akibat daripada maksiat yang dilakukan penunggangnya, dan juga berpengaruh kepada istriku. Ya, itu yang sial. Hakikat kesialan adalah maksiat. Maka kalau ada kita mungkin, hatta Imam Syafi'i, bagaimana beliau begitu Syafi'i yang satu kali dengar itu bisa langsung hafal, sulit untuk lupanya Imam Syafi'i, tapi suatu ketika kok bisa rusak hafalannya, kata beliau. Maka Syafi'i mengatakan dalam syairnya, syakautu ila waqi'i su'a hifdhi fa'arsadani an tarkil ma'asi wa qara alam inna ilma Allah nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Kata Syafi'i, aku ngadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku, lalu dia mengarahkan, memberi pelajaran, membimbingku, menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Nah, lihat, maksiat pengaruh kepada buruknya hafalan. Lalu
Imam Waqi' bin Jarrah kata Syafi'i mengatakan sesungguhnya ilmu Allah adalah cahaya, wa nurullahi la yu'ta li'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang pelaku maksiat. Ilmu Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat atau orang yang berbuat maksiat. Ya, padahal katanya diriwayatkan Imam Syafi'i, apa kesalahan atau maksiat yang dilakukannya? Lagi jalan di pasar atau di suatu tempat, katanya dia melihat roknya perempuan itu tersingkap, betisnya kelihatan. Enggak sengaja loh, kelihatan betisnya, langsung rontok hafalannya Syafi'i. Bagaimana dengan kita yang lihat bukan hanya betis, tapi sekwilda juga kelihatan. Apa sekwilda? Sekitar wilayah dada. Tambah rusak ya. Makanya antum jangan sering-sering jalan-jalan ke alun-alun. Apa? Dia ada di alun-alun. Kelihatan semuanya. Maka rontok satu surat, satu ayat, dua ayat, rontok hafalan satu dua hadis. Beda. Maksiat. Ya. Apalagi santri nongkrong di kafe, naudzubillah min dzalik. Nah, pengaruh. Jadi hindari maksiat sekecil apapun. Taib. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan dalam syarah Arba'in Nawawiyah ketika membahas bahwa kesesatan ada yang sifatnya mufassiqah, ada sifatnya mukaffirah. Maka mana yang perlu dihajar, mana yang tidak dihajar tapi diberi uzur. Dan beliau bawakan tentang kesalahan Al-Imam Nawawi. Sebagian ada orang yang fanatik ekstrim, yakni dia menyesatkan Imam Nawawi sampai-sampai membakar kitab, katanya kitab Arba'in Nawawi dibakar saja karena Imam Nawawi sesat mentakwil sifat-sifat Allah. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyalahkan orang yang bersikap seperti itu, karena bagaimanapun Imam Nawawi kesalahannya itu yang harus diberi uzur, karena beliau imam ahli sunnah, beliau banyak kebaikan-kebaikan, terkumpul padanya kebaikan yang banyak, namun jatuh kepada kesalahan, maka tidak boleh untuk dihajar, ditabdi'kan, disebut ahli bid'ah. Termasuk juga Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubalanya menjelaskan tentang bagaimana betapa banyak imam-imam yang jatuh kepada kesalahan. Kalau setiap imam ditahdzir lalu dihajar karena kesalahannya, maka tidak akan ada yang selamat satu orang pun dari kesalahan. Makanya sebagaimana kata Syekhul Islam di sini, idza ijtama'a fi rajul wahid khairun wa syarrun wa fujurun wa ta'atun wa maksiatun wa sunnatun wa bid'atun istahaqqa minal muwalati was sawabi biqadri ma fihi minal khair. Perhatikan kata beliau, apabila pada diri seseorang terkumpul ada kebaikan, keburukan, ada fujur, ya, ada taat, ada maksiat, ada sunnah, ada bid'ah, yakni jatuh ahli sunnah kepada suatu kebid'ahan. Nah, ini contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi jatuh kepada kebid'ahan. Dan mungkin di zaman kita ada sekarang seorang alim ahli sunnah mungkin yang jatuh kepada kesalahan, maka tidak langsung dihajar ahli bid'ah. Ya, karena pada dirinya itu ada loyal yang harus kita berikan, ada pahala-pahala yang dia dapatkan biqadri ma fihi minal khair, tergantung kebaikan yang ada padanya. Wastahaqqa minal mu'adati wal iqabi bihasabi ma fihi minasyarr. Juga di balik itu kita tetap menjelaskan, ya, menjelaskan kesalahan-kesalahannya yang ada keburukan padanya. Maka fayajtami'u fi syakhsil wahid mujibatul ikrami wal ihanah. Maka pada diri satu orang bisa terkumpul adanya perlu pemuliaan, kecintaan, dan perlu adanya kebencian, permusuhan. Namun kalau dia ahli sunnah, perhatikan mana yang berhak dihajar dan tidak dihajar, maka dilihat kalau kesalahan yang sifatnya sedikit dibanding dengan kebaikannya yang banyak, maka tidak harus sampai dihajar, namun dijelaskan kesalahannya. Nah, dijelaskan kesalahannya. Taib. Cuman bagaimana cara mengkompromikan, ya, dengan sekarang ini kan kita kalau ingin menjelaskan orang yang jatuh kepada kesalahan, ya,
Ada istilah sekarang ini katanya jangan dicela kesalahannya karena dia banyak kebaikannya. Ini keliru. Ya, harus dijelaskan kesalahan orang ini. Tidak harus dilihat kebaikannya, tapi dijelaskan kesalahannya agar orang berhati-hati dari kesalahannya. Karena ada orang mengatakan bagaimanapun dia banyak kebaikannya. Tidak. Justru kekeliruan, kesalahan, apalagi kesesatan harus dijelaskan. Namun tetap kita tidak harus menghajarnya, tidak harus mengatakan dia ahli bid'ah, ya. Karena mengeluarkan seseorang dari sunnah kepada ahli bid'ah itu sangat berat sekali, sangat berat sekali. Ikhrajun nas minas sunnah syadid, kata Imam Ahmad. Mengeluarkan seseorang dari ahli sunnah, yakni fulan ahli bid'ah mubtadi, itu sangat berat sekali, tidak semudah itu. Ya. Dan juga perlunya ikhwan diantaranya ya, para ulama mengatakan iqamatul hujjah, perhatikan, yang disebut dengan menegakkan hujjah itu bukan sekedar sampainya. Al-murad bi iqamatil hujjah la bi ma'na usulul hujjah. Yang dimaksud menegakkan hujjah itu bukan sekedar sampainya hujjah, walakinnal murad fahmul hujjah. Tapi yang dimaksud iqamatul hujjah itu adalah pahamnya hujjah. Jadi orang yang kita sampaikan hujjah, dia harus paham. Ini kekeliruan. Dia orang biasanya, kita sudah sampaikan kok. Iya, antum sudah sampaikan, tapi dianya belum paham. Jadi menyampaikan hujjah maknanya memahamkan orang terhadap hujjah. Itu baru disebut iqamatul hujjah. Maka mungkin orang jatuh kepada kesyirikan karena hujahnya sampai namun belum paham. Maka itu bukan iqamatul hujjah, atau belum iqamatul hujjah. Ya. Jadi mensyaratkan atau membid'ahkan orang itu perlu untuk sampainya hujjah. Dan maksud sampai hujjah atau iqamatul hujjah maksudnya bukan sekedar sampai tapi faham. Ya. Taib. Kemudian yang keenam, at-tafriq baina raddi ala ahli bid'ati wa ahli sunnah. Yang keenam, dibedakan antara membantah ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Artinya kalau ahli sunnah sampaikan kesalahannya, namun tidak harus membuat orang suruh menghajar. Tapi kalau ahli bid'ah, jelas kita seru manusia untuk menghajarnya, menjauhinya, karena berbahaya dari pemahamannya. Tapi kalau ahli sunnah yang salah, tergelincir, terkeliru, tidak boleh dihajar, tapi jelaskan kesalahan. Seperti Imam Nawawi tadi, ya, Imam Nawawi tersalah dalam mentakwil sifat, Imam Ibnu Hajar tersalah dalam mentakwil sifat, tapi kan beliau tidak kita sebut ahli bid'ah. Tapi beda memang dengan orang yang menyeru, mengajak kepada bid'ah dan salah di dalam pokok-pokok agama, keliru, sesat, menyimpang. Maka cara untuk membantahnya dengan kita menghajarnya dan mengatakan kepada umat agar berhati-hati. Kemudian lihat poin sekarang halaman 182, wa yunqirani, dan kedua imam, yaitu Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim, mengingkari ya wad'al kitab bi ra'yi bi ghairi asar, menulis kitab, membuat kitab-kitab tanpa berdasarkan dalil, hanya sekedar dengan ra'yu. Taib. Wa yanhani 'anil majalisi ahlil kalam, dan melarang keduanya untuk bermajlis dengan ahlul kalam. Apa itu ahlul kalam, ikhwan? Ahlul kalam atau al-mutakallimun itu adalah orang yang berbicara tentang masalah-masalah akidah, masalah-masalah akidah, keyakinan tentang Allah, tentang sifat ketuhanan, itu dengan menggunakan akal. Itu ahlul kalam. Jadi ahlul kalam itu adalah orang yang menetapkan masalah-masalah akidah dengan akal itu saja, mendahulukan akal. Dan itu mustahil, ikhwan. Bagaimana mungkin perkara-perkara gaib ya harus ditimbangnya dengan akal? Makanya banyak kaum, siapa al-mutakallimun contohnya? Ya Jahmiyah, ya Mu'tazilah, ya Asy'ariyah. Itu termasuk ahlul kalam. Ya, Jahmiyah, makanya mereka kenapa menolak sifat-sifat Allah? Karena kalau menetapkan sifat berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan menurut akal katanya nggak mungkin Allah itu bisa bicara, karena Allah itu bukan makhluk.
Demikian pula kenapa Mu'tazilah menolak adanya azab kubur? Karena tidak masuk akal. Bagaimana mayit kalau dibongkar kuburan katanya tidak ada bekas siksa. Dia sangka alam kubur itu di kuburan kali. Alam kubur itu bukan di kuburan, bukan di makam. Alam kubur sebuah alam antara alam dunia, alam akhirat. Dan itu perkara gaib. Siksa kubur pun gaib, nikmat kubur gaib. Tidak bisa dilihat oleh mata. Kalau dilihat oleh mata, ya enak. Orang iman kabeh nanti percaya semua. Ujian. Nah, mereka menjadikan tolak ukur barometernya dengan apa? Dengan akal. Itu yang disebut dengan ahlul kalam. Kemudian wa'anin nadhar, melarang juga dua imam kita ini membaca, meneliti, melihat, membaca fi kutubil mutakallimin, kitab-kitab ahlul kalam, kitab-kitab ahli bid'ah. Nah, jadi menghajar ahli bid'ah juga maknanya tidak membaca buku-buku mereka. Jangan kita beralasan ingin tahu kesesatannya atau yang semisalnya, tidak boleh. Karena kita belum kapasitasnya untuk membaca buku-buku sesat dengan tujuan ingin apa? Membantah dan semisalnya. Ya. Yang tadinya kata ingin membantah tapi malah dia terpengaruh syubhat sehingga malah terjatuh kepada kesesatan, waliyadzubillah. Dan ini banyak ikhwan, kita menyaksikan ya. Ada orang yang bisa menjadi sesat setelah membaca kitab tertentu. Nah, kadang-kadang kita membaca kitab itu butuh bimbingan para ulama itu demikian. Kitabnya benar, namun bisa jadi pemahaman dia karena memahami sendiri. Ya, ini kekeliruan. Sehingga akhirnya dia menjadi masuk syubhat dan sehingga menjadi orang yang sesat, waliyadzubillah. Nah, wa yaqulani, dan keduanya mengatakan la yuflihu sahibu kalami abadan, tidak akan bahagia ahlul kalam, ahli bidah selama-lamanya. Ya, karena di dunia amalannya ditolak oleh Allah, di akhirat hanya mendapatkan azab, wal iyadu billah. Demikian di antara perkataan dua imam terkait pembahasan tentang menghajar ahli bid'ah. Di antaranya tidak menulis ya kitab-kitab atau buku-buku agama kecuali dengan dalil, hadis-hadis yang sahih. Nah, ahli bidah tidak membawakan dalil-dalil tersebut, hanya ra'yu, pendapat-pendapat. Lihat ceramah-ceramah mereka pun demikian, sangat minim sekali mereka ahli bidah kalau ceramah dibawakannya dalil-dalil, tapi retorika-retorika dan semisalnya. Adapun ahlu sunnah dalam kajian-kajiannya, dalam ceramah-ceramahnya banyak syarat dengan dalil, dalil Alkitab, dalil as-sunnah, dalil kalamnya para as-salaf. Karena itulah ilmu. Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu adalah apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis ahli sunnah adalah majlis ilmu yang di dalamnya syarat dengan dalil-dalil dari Alkitab, dari as-sunnah. Buku-buku mereka syarat dengan dalil-dalil. Beda dengan ceramah-ceramah ahli bid'ah atau buku-buku ahli bid'ah. Kemudian yang kedua apa? Melarang untuk bermajlis dengan ahlul kalam. Yani ahlul kalam ini ahli bid'ah. Yang ketiga, dilarang untuk membaca kitab-kitab ahli bid'ah. Kemudian beliau mengatakan tidak akan bahagia sukses selamanya ahlul kalam. Ya. Taib. Di sini ada penjelasan dari Syekh. Kemudian di akhirnya lihat di halaman 184. Wa qala Abu Muhammad, dan berkata Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad? Putranya Abu Hatim, yaitu siapa? Abdurrahman bin Abi Hatim. Wa bihi aqulu ana. Akidah yang dari awal sampai akhir tersebut, ya, aku mengatakannya. Wa qala Abu Ali bin Hubeish al-Muqri wa bihi aqul. Demikian pula Abu Ali bin Hubeish al-Muqri mengatakan, aku juga mengatakan demikian. Wa qala Syekhana Ibnu Mudzaffar wa bihi aqul, dan Syekh kami Ibnu Mudzaffar mengatakan, aku pun mengatakan demikian. Wa qala Syekhuna yakni al-musannif al-Lalikai wa bihi aqul, demikian pula Syekh kami yakni al-musannif yang menulis kitab, yakni kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah, yakni Imam al-Lalikai mengatakan wa bihi aqul. Maksudnya apa? Yakni para imam-imam tadi yang meriwayatkan akidah ini,
ini yang ditulis oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, itu semuanya yakni berakidah sama. Nah, ini menunjukkan berarti yang namanya para ulama-ulama ahli sunnah, aqidatuhum wahidatun, akidah mereka adalah sama, akidah mereka adalah satu. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi di kitab ini, maka itu pula yang dikatakan oleh yang meriwayatkan dari para imam-imam, termasuk Imam Al-Lalikai di sini. Imam Al-Lalikai ini kawan, seorang imam yang mengumpulkan akidah-akidah para as-salaf dengan sanadnya. Kalau antum ingin tahu akidah para as-salaf yang ada sanadnya, ya baca kitab Syarh Usul Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Imam Al-Lalikai. Di situ ada akidahnya Imam Bukhari, imam-imam ahli hadis, imam-imam yang empat, akidahnya imam yang empat ada di situ semuanya, dan ada sanadnya. Ya, apa nama kitabnya? Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Penjelasan prinsip dasar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kitab ditutup ya dengan menuliskan matan dari awal sampai akhir. Kita tidak perlu membacanya karena dari awal itu, dari mulai menetapkan iman adalah qaulun wa amal sampai kepada pembahasan terakhir apa? Apa ikhwan? Disyariatkannya menghajar ahli bid'ah. Itulah kitab Usul Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karya dua imam. Diawali dari pembahasan tentang iman, diakhiri dengan pembahasan tentang firqah-firqah sesat dan bagaimana disyariatkannya kita untuk menghajar firqah sesat. Demikian, dan insyaallah mulai pertemuan akan datang kita mulai kepada Kitabul Adab. Kitab Adab, yang mau membeli silakan kitabnya, membeli Kitabul Adab. Itu di situ lengkap sekali tentang bagaimana adab-adab Islamiyah, yang ini insyaallah bisa jadi kita pegangan dari mulai adab keseharian sampai ya adab juga dalam ibadah, termasuk adab di dalam adab keseharian juga termasuk ibadah ataupun dalam masalah-masalah muamalah, dan lengkap dengan dalil dan fatwa-fatwa para ulama. Jadi semakin kokoh kita dalam memahami adab-adab tersebut insyaallah. Karya Syekh Fuad bin Abdul Aziz Shalhub, Kitabul Adab karya Fuad bin Abdul Aziz Shalhub, hafizahullah ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.